Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dan Ibu Laila selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Keguruan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan selalu merahmati kita semua dan kita semua selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat terdiri salam tanpa pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Baik, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Abda Munibah, lalu rekan saya ada Feni Tifa Ridayanti dan Hana Safira Tanjung. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami yang bertema etika guru terhadap peserta didik. Baik, langsung saja. Untuk pembahasan yang pertama akan saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan yaitu yang A, tentang memandang positif peserta didik. Guru adalah komponen utama dalam kemajuan sebuah bangsa. Kemajuan pendidikan suatu bangsa berbanding lurus dengan pengembangan dan kompetensi guru. Hal ini dapat kita lihat dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Pengembangan kompetensi guru ini harus dimulai dengan berpikir positif dan berpandangan optimis. Maksudnya adalah guru harus memandang secara positif terhadap peserta didiknya. Kenapa? Pandangan guru yang positif akan memunculkan tindakan yang positif bagi murid, dan sebaliknya pandangan yang negatif terhadap peserta didik akan juga memunculkan tindakan yang negatif pula terhadap siswa. Sebagai contoh, ketika guru melabel siswa dengan anak yang aktif akan menghasilkan tindakan yang positif dari guru dengan memberikan perhatian dan tantangan pada anak tersebut. Hal ini berbeda apabila ketika guru melabel anak yang aktif tersebut dengan anak nakal, maka akan membawa tindakan yang negatif dari guru tersebut dengan menghukum anak tersebut karena kenakalannya. Terdapat 3 aspek utama yang menjadi titik perhatian yang utama dalam mengembangkan kompetensi guru, antara lain emosi yang positif, karakter diri yang positif, dan institusi yang positif. Selanjutnya yaitu membahas tentang emosi yang positif. Seorang guru hendaknya ketika masuk ke kelas dengan emosi yang positif, yang memandang siswa dengan positif, dengan potensi siswa, bukan sebuah rutinitas yang harus diselesaikan. Dengan emosi yang positif diharapkan akan membawa dampak kelas yang gembira, riang dan bersahabat, yang nantinya akan membawa keceriaan terhadap siswa dan lingkungan tempat guru tersebut mengajar. Emosi yang positif erat kaitannya dengan aspek syukur dan berterima kasih. Selanjutnya yang kedua yaitu karakter diri yang positif. Contoh karakter positif guru adalah keberanian dalam melakukan inovasi pembelajaran berorientasi pada masa depan dengan mengutamakan proses pembelajaran.
yang bermutu daripada hasil. Rasa optimis dengan percaya kepada siswa, kepada kekuatan Tuhan, memiliki etos kerja yang baik, sifat yang jujur dalam pekerjaan, dalam hidup dan ketabahan, dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang muncul. Yang ketiga adalah institusi yang positif. Ciri-ciri institusi yang positif adalah adil terhadap semua yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut, peduli terhadap siswa, bertanggung jawab atas segala tindakan, beradab, toleran, saling mendukung dan menghargai. Guru merupakan salah satu unsur yang menjadi pengisi institusi pendidikan tempat para siswa belajar. Upaya menjadikan sekolah sebagai institusi yang positif adalah dengan memupuk lingkungan atau lingkungan belajar agar selalu lebih baik bagi siswa. Dengan institusi yang baik akan menciptakan kondisi sekolah yang nyaman, peduli, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya bagian B, yaitu menilai secara objektif peserta didik. Dalam memberikan penilaian yang baik atas kinerja peserta didik dalam pembelajaran, guru tentu perlu meninjaunya dari berbagai aspek, baik itu dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik peserta didik. Dalam memberikan penilaian juga guru perlu memegang prinsip objektif dan adil. Objektif berarti dalam memberikan penilaian, guru melihat dari fakta dan data di lapangan tanpa ada intervensi dari pihak manapun, serta tanpa ada politik kepentingan di dalamnya. Adil sendiri bermakna proporsional, yang artinya bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak bisa seorang guru hanya mengedepankan egonya semata. Tentu akan ada rasa kecewa, dikhianati, dan kehilangan motivasi akan ada dalam benak peserta didik karena tidak mendapatkan suatu keadilan dari gurunya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai menjadi teladan bagi peserta didik. Seperti yang kita singgung di awal tadi, bahwasan itu seorang guru itu harus menjadi role model atau teladan yang baik bagi peserta didiknya. Karena ketika kita menjadi guru, kita bukan hanya sebatas mengajar pelajaran apa yang ada di sekolah saja, tetapi harus memberikan suri tauladan yang baik di tengah masyarakat. Karena bisa saja kita mengajarkan ilmu-ilmu yang baik, namun kita belum mampu untuk merealisasikannya terhadap diri kita. Maka murid tersebut akan memilih atau meniru dengan apa yang ia idolakan atau yang dijadikan panutannya. Maka seorang murid itu akan lebih melihat perilakunya yang dilakukan oleh gurunya dibandingkan dengan apa yang disampaikannya. Walaupun yang disampaikan oleh guru tersebut itu ternyata baik, namun ketika seorang guru tersebut memperlihat perilakunya, maka akan ditiru dan akan dijadikan dalil ketika murid itu melakukan hal yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Hana Safira Tanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hana Safira Tanjung. Selanjutnya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami, yaitu guru adalah komponen utama dalam kemajuan sebuah bangsa. Kemajuan pendidikan suatu bangsa berbanding lurus dengan pengembangan dan kompetensi guru. Hal ini dapat kita lihat dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Pengembangan kompetensi guru ini harus dimulai dari kemampuan komponen utamanya, yaitu guru itu sendiri. Guru harus memulai dengan berpikir positif dan berpandangan optimis dalam memberikan penilaian yang baik atas kinerja peserta didik dalam pembelajaran.
Guru tentu perlu meninjaunya dari berbagai aspek, baik itu dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik peserta didik. Dalam memberikan penilaian juga, guru perlu memegang prinsip objektif dan adil. Keteladanan seorang guru di sekolah terhadap perkembangan karakter peserta didik memberikan dampak yang nyata terhadap kepribadian anak di masa yang akan mendatang. Maka, seyogyanya para orang tua harus sangat selektif dalam memilihkan guru-guru bagi anak-anaknya. Orang tua jangan hanya melihat gedung beserta fasilitas sekolahnya, namun lebih dari itu, sebagaimana memilihkan guru-guru terbaik yang berkepribadian soleh untuk anaknya. Tentunya, guru yang berkepribadian soleh akan menularkan kesolehannya bagi pribadi peserta didiknya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.